Tiga pilar pendidikan untuk menjadi guru rakyat hingga guru bangsa-bangsa di dunia. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat di mana seseorang bisa berhasil memperkaya diri dan keluarganya hanya bermodalkan pengalaman hidup dirinya, tanpa melewati jenjang pendidikan formal yang memadai. Bahkan kita sering menemukan pula orang-orang berpendidikan tertentu dengan ijazah tertentu, tapi akhirnya menggeluti di luar bidang keahlian formalnya. Hanya karena apa yang mereka lakukan lebih menjanjikan dan menjamin masa depan dirinya serta keluarganya. Kesuksesan yang dilandasi oleh jenjang pendidikan formal yang tinggi, lebih banyak lagi kita lihat bahkan sampai melintasi perbatasan negara karena keilmuannya diakui oleh dunia, sehingga orang-orang seperti ini mampu meniti karirnya dan kesejahteraan hidupnya sesuai dengan disiplin keilmuannya yang mumpuni. Persoalan yang sering terjadi pada tingkat kesuksesan seseorang, di mana kita sering menemukan ada yang berakhir dengan kasus hukum, yang akhirnya menumbangkan kemegahan kehidupannya menjadi kelompok manusia yang terhakimi secara sosial, bahkan secara hukum negara. Ternyata kesuksesan yang telah dirintis sekian lama dengan berkutat mengembangkan kemampuan dirinya siang malam dalam meraih prestasi kehidupannya, baik dari segi pendidikan formal, segi jenjang karir jabatan politik atau struktural, segi relationship of business, segi keilmuan atau keahlian, maupun dari segi kekuasaan, belum mampu memberikan jaminan seseorang untuk bisa mendapatkan kehormatan dirinya, baik secara individu maupun secara sosial. Persoalan ini menjadi panjang dan kompleks, di mana orang-orang tersebut tidak mampu mengendalikan kehausan dirinya akan kekayaan, kehausan diri akan kekuasaan, bahkan kehausan diri akan kekuatan pengaruh bagi manusia lainnya, baik melalui kekuatan materi ataupun imateri. Di sini kita bisa mengambil benang merah dari kompleksitas kehidupan untuk bisa menempa diri kita dan generasi berikutnya setelah kita melalui 3 pilar pendidikan yang harus ditempuh manusia. Antara lain, pilar pendidikan formal, pilar pendidikan agama, dan pilar pendidikan kehidupan. Pertama, mengapa pilar pendidikan formal sangat penting bagi perkembangan diri manusia? Dalam dunia pendidikan formal yang membentuk konstruksi berpikir, bernalar, bersikap, berperilaku, bertindak, berskill, berketerampilan, dan berasumsi, dikendalikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan pada setiap jenjang pendidikan formal yang berbeda-beda. Bahkan beberapa jenjang pendidikan formal ada yang mengkhususkan pelatihan dengan durasi waktu yang lebih banyak untuk lulusannya menguasai keahlian tertentu pada bidang tertentu, melebihi lulusan-lulusan lainnya yang satu jenjang pendidikan. Tujuannya
agar semua lulusan pendidikan formal memiliki peran tertentu dalam kehidupannya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan prestasi dalam kehidupannya masing-masing. Kedua, mengapa pilar pendidikan agama sangat penting bagi perkembangan diri manusia? Kita sepakat secara nilai kehidupan bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap umatnya. Kata cinta kasih ataupun kasih sayang kepada Sang Khalik maupun ciptaannya pasti ada dalam setiap ajaran agama. Manusia diciptakan untuk memanusiakan dirinya sendiri, bahkan orang lain, agar terciptakan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang fitrah, karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya baik. Kebutuhan itu antara lain rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia, rasa saling mengasihi, rasa tolong-menolong, rasa saling dibutuhkan, rasa gotong royong, rasa kebersamaan, rasa kesemestaan, rasa kebaikan, dan berbagai sifat ketuhanan yang diaplikasikan dalam kehidupan sebagai dasar pemenuhan rasa kemanusiaan yang damai, adil, dan bermanfaat bagi yang lainnya. Bahkan kadang pada tingkat kesadaran tinggi, seseorang mampu menempatkan kepentingan semesta lebih terdahulukan dibandingkan kepentingan dirinya. Jika ini menjadi modal kehidupan pada setiap pribadi manusia, maka tidak akan ada lagi darah tertumpah di muka bumi, dan manusia harus menginap di hotel bordil. Ketiga, mengapa pilar pendidikan kehidupan sangat penting bagi perkembangan diri manusia? Saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini telah mampu membuka mata hati kita betapa keegoan kita dihantam sampai ke tingkat kesadaran tertinggi bahwa mementingkan kehidupan orang lain itu jauh lebih penting dari sekedar menuntut kepuasan diri sendiri. Dunia keilmuan dan pengetahuan dipaksa untuk mampu memecahkan teka-teki keilmuan dan pengetahuannya secara publik dalam tempo sesingkat-singkatnya agar segera ditemukan pengendali sebaran ancaman COVID-19. Seluruh ilmuwan dunia bahu-membahu memecahkan persoalan ini. Bahkan jutaan dolar atau euro atau dirham setiap negara menggelontorkan dananya untuk penanggulangan bencana COVID-19. Dan dunia bisnis dihantam godam berat, membuat beberapa negara mengalami resesi, bahkan sekelas negara-negara besar pun dibuat tidak berkutik oleh makhluk yang superrenik ini. Manusia harus beradaptasi dengan new normal, kebiasaan baru. Kemana-mana bepergian harus memakai masker penutup hidung dan mulut, bahkan harus memakai face shield, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun antiseptik. Bahkan beberapa benda ruang publik disemprot dengan disinfektan. Begitu juga proses pemakaman jenazah COVID-19 harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang super ketat. Seakan kita dibuat tidak bergeming mengalami segmen kehidupan ini. Tetapi inilah yang harus kita jalani. Mau tidak mau, semuanya mengalami segmen kehidupan ini. Para pembaca yang budiman, sebetulnya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari materi pendidikan kehidupan yang diberikan Tuhan pada segmen kehidupan kita saat ini. Antara lain kita semakin menyadari sebagai makhluk sosial,
kita semakin menyadari tindakan berdasarkan keilmuan itu penting untuk mengendalikan dampak buruk bagi masyarakat. Kita semakin mahir berkomunikasi secara virtual, memanfaatkan lebih banyak aplikasi internet yang menunjang aktivitas kerja dan keseharian kita. Kita lebih kreatif lagi dalam melakukan transaksional secara online. Kita lebih sering lagi ketemu dengan keluarga inti kita di rumah. Kita lebih meyakini lagi akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dan pelajaran-pelajaran kehidupan lainnya yang dapat menjadi bekal kita ke depannya. Bukankah Tuhan berfirman, kehidupan ini merupakan ujian dalam bentuk musibah dan nikmat. Banyak manusia resah menghadapinya ketika mendapatkan ujian musibah. Dan banyak manusia lupa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diuji dengan kenikmatan. Maka pendidikan kehidupan itu penting untuk menyadari bahwa kita manusia yang tidak bisa terpisahkan dari kesemestaan. Belajar kepada sejarah kehidupan. Bukankah Jepang mampu menjadi negara adidaya di Asia karena Jepang pernah menempuh kehancuran dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki? Bukankah Indonesia mampu merdeka menjadi negara berdaulat di dunia setelah dijajah ratusan tahun dan mengalami penderitaan yang panjang dalam sejarah kebangsaannya? Bukankah orang-orang sukses di dunia pernah mengalami tempaan pendidikan kehidupan yang lebih keras dan kejam dibanding orang-orang biasa-biasa saja? Bukankah para penemu dan para ilmuwan mampu menemukan hasil penelitian terbaiknya setelah melakukan percobaan berulang-ulang, bahkan mengorbankan dirinya sendiri dari berbagai generasi untuk hasil penemuan yang terbaik dan berguna bagi orang banyak? Mari kita sadari bahwa manusia bukan hanya membutuhkan ruang kelas untuk belajar di sekolah formal saja, tetapi kita butuh ruang ibadah untuk mempertebal keyakinan agama kita agar hidup lebih terarah dan maslahat. Begitu juga kita membutuhkan ruang kehidupan yang bisa mengajarkan tentang makna kehidupan itu sendiri agar kita menjadi manusia-manusia yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kesemestaan daripada mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan semata. Hidup bukan lahir seketika begitu saja. Ada peran ribuan orang dalam kehidupan kita. Makanan yang kita makan bukan hanya karena kita punya uang lebih dari yang lain, tapi ada ribuan orang yang terlibat hingga makanan hadir di depan mata kita. Setiap orang tidak akan mampu mengembangkan kemampuan dirinya tanpa peran serta ribuan orang dalam sejarah hidupnya. Dan kita sesungguhnya hanyalah debu yang diangkat derajatnya dengan ilmu dari hasil pendidikan formal kita. Diangkat derajatnya dengan kebaikan yang diajarkan melalui pendidikan agama kita masing-masing. Diangkat derajatnya dengan kepedulian yang diambil hikmahnya dari kesemestaan pendidikan kehidupan kita. Itulah seorang pribadi manusia. Muhammad Jainal Mutakin, Jatiraya, 27 Juli 2020. Semoga bermanfaat. Hormat, salam guru rakyat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.